wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Angkatan 2 Peserta Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Masing-masing dari kami adalah saya sendiri Dr. Gigi Amraningsih, Vicky Indra Mahendra SKM, Ayu Reski Saraswati SKM, Faridla Arifin SKM, dan Andi Nur Aida Hafdia SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini kami akan membahas tentang isu kontemporer yang sedang terjadi dan beredar di masyarakat Indonesia. Adapun isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada saat ini dan menjadi sebuah permasalahan yang masih eksis di masyarakat, dan isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal. Perkembangan isu kontemporer itu sendiri dikarenakan banyaknya masalah yang bermunculan dikarenakan perkembangan pesat teknologi namun tidak disertai dengan kesehatan orang yang mengalaminya. Terdapat beberapa isu kontemporer yang terjadi dan berpotensi menimbulkan ancaman gangguan tantangan atau AGHT yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Gangguan yang berpotensi mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual. Topik-topik isu kontemporer antara lain termasuk seperti dengan korupsi, kemiskinan dunia, ketidaksejahteraan pendapat, ujaran kebencian, serta legalisasi obat dan lain-lain. Isu kontemporer mengacu pada isu yang saat ini mempengaruhi orang atau tempat yang belum terselesaikan. Isu geografis mengacu pada topik perhatian atau masalah, perdebatan atau kontroversi yang terkait dengan lingkungan alam dan atau budaya yang mencakup dimensi spasial. Berikut isu-isu kontemporer yang akan kami jelaskan. Selamat menonton dan semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky. Saya akan menjelaskan isu kontemporer yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu isu kontemporer yang merupakan masalah serius yang terjadi di negara ini. Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk yang berupa penggelapan uang, penerimaan uang sogok atau sebagainya, atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Adapun dua faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu faktor individu sendiri dan faktor dorongan lingkungan. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu yang pertama, melawan hukum atau memperkaya diri atau badan atau orang lain. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan. Yang ketiga, penyuapan, penggelapan, pemerasan dalam jabatan berkaitan dengan pemborongan dan gratifikasi. Nah, dengan dilakukannya tindak pidana korupsi ini, maka dapat berdampak buruk terhadap kehidupan atau tatanan kehidupan masyarakat yang ada, sehingga dapat menyebabkan berbagai kemiskinan dan kematian. Nah, dengan adanya dampak buruk tersebut, maka kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara harus memiliki sikap anti korupsi sejak dini. Yang pertama, kita harus jujur dalam segala hal dan segala perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, ingat bahwa dunia tidak segala-galanya. Dan yang ketiga adalah menanamkan pendidikan usia dini, yaitu terkait dengan pendidikan anti korupsi pada usia belia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Reski Saraswati dari instansi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan membahas tentang hoaks. Hoaks adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong dan palsu, baik dari sumber maupun isinya. Penyebaran hoaks di masyarakat sangat sering terjadi tanpa disadari. Perbuatan menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu benar dan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Adapun beberapa penyebab yang memudahkan penyebaran hoaks, yaitu tidak dibutuhkan biaya yang besar untuk mengakses dan menyebarkan hoaks tersebut. Sangat mudah disebarkan, mudah diakses oleh banyak orang seperti media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja, dari segala usia, dan masyarakat yang mudah percaya dan tidak mengecek kebenaran informasi yang didapatkannya. Yang kadang hanya membaca judulnya saja, tidak membaca informasi secara tuntas. Dan adapun strategi penanganan isu hoaks ini ialah tumbuhkan minat membaca. Biasakan membaca secara keseluruhan, karena biasanya judul dalam berita akan membuat kata-kata kontroversi, sehingga isinya tidak sama seperti di judul. Dan periksa kebenaran informasi apakah sumber dari media yang resmi atau bukan. Terima kasih. Saya Andi Nur Aida Hafdia SKM. Di sini saya akan membahas isu kontemporer terkait ujaran kebencian. Ujaran kebencian, hate speech sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam hal ini, ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum
seperti yang pernah terjadi di lapangan yang pernah saya temui terkait kasus kematian COVID, sehingga membuat ujaran kebencian melalui media sosialnya dan menyinggung salah satu nakes. Adapun isu mental health pun beberapa waktu belakangan ini saja mulai naik dan banyak digaungkan, sehingga belum banyak dari kita yang sadar bahwa ternyata kondisi mental tiap orang itu berbeda-beda. Karena terkadang kita merasa kata-kata yang kita lontarkan kepada orang lain itu hanyalah hal biasa saja. Namun ternyata menurut orang lain hal tersebut sangat menyinggung dirinya sehingga hal itu bisa sangat menyakitinya. Mari sama-sama mulai berkomentar dengan baik, pertimbangkan perasaan orang lain agar orang lain pun mampu mengerti dan menghargai perasaan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faradil Arifin. Saya akan memaparkan isu-isu kontemporer terkait narkoba. Kita mulai dari pengertian narkoba. Narkoba adalah tingkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika merupakan obat atau zat yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang, baik itu obat atau zat yang bersifat alamiah, semi-sintesis hingga sintesis. Di Indonesia, perkembangan pecandu narkoba semakin pesat. Badan Narkotika Nasional atau BNN melaporkan jumlah tersangka kasus narkotika nasional sebanyak 1.307 orang atau 833 kasus pada tahun 2020. Angka ini turun 13,16% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.505 orang. Akumulasi jumlah tersangka pada tahun 2009 hingga 2020. Namun terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15% menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa. Ada 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba, yaitu pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, dan pengelolaan aktivitas. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi yang berlokasi di Bogor. Layanan yang disediakan oleh Balai Besar ini cukup menyeluruh, tidak hanya untuk menyembuhkan fisik dan mental tetapi juga kerohanian. Beberapa di antaranya adalah rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kegiatan kerohanian, dan peningkatan kemampuan. Terima kasih.